Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan ada 1.000 anggota legislatif, baik dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota yang bermain judi online. Jumlah total transaksinya hampir 20 miliar rupiah. Dalam sidang DPR RI bersama PPATK menunjukkan fakta yang menarik. Ternyata maraknya judi online tidak hanya meresahkan di tengah masyarakat saja. Di legislatif tercatat ada 1.000 oknum anggota DPR yang bermain judi online dengan total jumlah transaksi hampir mencapai 25 miliar rupiah. Seperti Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Data dari PPATK ini mendapat kritikan tajam dari peserta sidang. Para anggota legislatif merasa tidak adil jika hanya DPR yang dikritik. Mereka meminta PPATK juga menunjukkan data judi online yang melibatkan eksekutif dan yudikatif, bahkan PPATK sendiri. Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Dengan fakta PPATK ini, bagaimana caranya memberantas aktivitas ilegal ini jika benar judi online juga menyasar ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah melakukan pemblokiran terhadap 1 juta lebih situs judi online dalam 6 bulan terakhir. Namun pihaknya menyatakan banyaknya pemain dan bandar judi online yang bebas beroperasi menjadi kendala pemberantasan judi online. Judi online menjadi masalah nasional yang ramai diperbincangkan. Bahkan belakangan judi online menjadi pemicu munculnya masalah baru hingga tindak kriminal. Pasalnya judi online kini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat bawah, pegawai pemerintah hingga pejabat di kementerian hingga lembaga negara. Terkait hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Unit Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika terus bergerak melakukan pembersihan situs-situs judi online. Pihaknya juga menyebut sebanyak 1 juta lebih situs judi online telah dilumpuhkan atau di-take down dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Meski demikian, pihak Kemenkominfo juga memastikan situs judi online tidak bisa sepenuhnya dibersihkan tanpa adanya kesadaran masyarakat, khususnya para pemain untuk menghentikan perilaku memasang slot pada situs judi online. Judi online bisa contoh, 6 bulan terakhir 1 juta situs judi online kita take down. 6 bulan terakhir itu setara dengan 5 tahun sebelumnya. Dulu 5 tahun untuk bisa dapatin 1 juta.
sekarang hanya 6 bulan bisa take down lebih dari 1 juta. Kenapa masih banyak? Pertanyaannya. Ya tadi sebenarnya dibersihkan tuh nggak mungkin. Karena kalau direktur pengendalian itu posisinya di hilir, kita bersihkan. Tapi kalau di hulunya orang masih buang sampah, nggak akan bisa. Di hulunya masih banyak, misalnya bandar judi, rumah judi, ya nggak akan bisa. Berapa banyak kemampuan kita bersihkan? Nggak bisa. Tanya itu banyaknya bandar judi online yang masih bebas beroperasi juga menjadi kendala untuk memerangi judi online saat ini. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas judi online demi Indonesia sehat. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bekuk bandar judi slot jaringan internasional yang berada di Ciamis, Jawa Barat. Ya, dalam 3 tahun beraksi, pelaku mengantongi keuntungan 356 miliar rupiah. Polisi bekuk seorang pria berinisial TCA bandar judi online di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Dari pemeriksaan, diduga TCA merupakan bandar judi slot yang dioperasikan dari Kamboja. TCA bertindak sebagai agen menerima setoran keikutsertaan dari para korban. Untuk menyamarkan identitas, TCA berhasil membujuk warga dengan iming-iming kompensasi 2,5 juta rupiah agar membuka rekening berikut mobile banking serta ATM-nya. Selama 3 tahun beraksi, pelaku meraup keuntungan mencapai 356 miliar rupiah. Pelaku ditangkap saat akan berangkat ke Kamboja menemui istri dan adik iparnya yang bekerja sebagai operator judi slot di Kamboja. Modusnya pada saat membuat rekening di berbagai macam bank, setelah dibuatkan rekening, termasuk didaftarkan m-bankingnya, nomor rekening, kartu ATM, dan HP untuk m-banking langsung diambil oleh tersangka, dan ini sudah beroperasi kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? Ya, 3 tahun. Jadi dana yang masuk, ya, jadi ini yang kami cek adalah dana yang masuk ke rekening tersebut kurang lebih 350 miliar. Polisi masih mengembangkan kasus dan membekukan 210 rekening serta memblokir 9 situs judi slot yang digunakan pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Buji Prayitno, iNews melaporkan. Usai menangkap sejumlah selebgram, Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus 2 pemuda yang menjadi agen situs judi online. Pasangan kakak beradik itu bahkan telah merekrut 70 selebgram untuk mempromosikan situs judi online di Instagram. Pelaku mengoperasikan 27 website judi online. WR dan ER, 2 pemuda agen judi online ini langsung digelandang Satreskrim Polresta Bogor Kota usai diringkus di rumahnya di Komplek Kemang Permata, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi menciduk 2 kakak beradik ini berkat pengembangan kasus sejumlah selebgram sales judi online yang ditangkap terlebih dulu. Dalam aksinya, mereka merekrut khusus selebgram wanita se-Jabotabek dengan upah 10% dari gaji para sales judi online tersebut. Bahkan setahun beroperasi, keduanya telah merekrut sebanyak 70 orang selebgram. Dari keuntungan bisnis haramnya itu, para pelaku mampu membeli mobil senilai hampir 1,5 miliar rupiah. Mempromosikan situs judi online. Selebgram yang ada di bawah kendali tersangka WR ini berjumlah 70 selebgram. Ya. Nah, ini dari selebgram tersebut, ya, diiming-imingi keuntungan 500.000 sampai saja 500.000 rupiah tergantung dari jumlah followernya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti puluhan unit ponsel, laptop, layar monitor komputer, dan mobil yang biasa digunakan pelaku untuk mengoperasikan sebanyak 27 situs judi online. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi.